Experts weigh in. Will Bitcoin reach 10 million? Everything you need to know. With J-Coin. Bayangkan jika investasi Anda hari ini dapat tumbuh menjadi 10 kali lipat dalam beberapa tahun ke depan. Kelihatannya terdengar mustahil? Namun, seorang ahli keuangan terkenal, Robert Kiyosaki, percaya bahwa Bitcoin bisa mencapai angka yang mengejutkan, yaitu $500.000 pada 2025, dan bahkan $1 juta pada 2030. Pertanyaannya adalah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan apa yang perlu Anda ketahui untuk memanfaatkan peluang ini? Robert Kiyosaki, penulis buku laris Rich Dad Poor Dad, telah membuat prediksi yang sangat berani mengenai masa depan Bitcoin. Menurutnya, ada beberapa faktor, termasuk kemajuan dalam teknologi AI, ketidakstabilan ekonomi global, dan krisis keuangan yang semakin memburuk, akan mendorong harga Bitcoin ke level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dalam video ini, kita akan menggali alasan di balik prediksi Kiyosaki dan mengapa semakin banyak pakar mulai melihat Bitcoin sebagai penyelamat di tengah kekacauan ekonomi. Mari kita mulai. Alasan mengapa Bitcoin akan mencapai $100.000. 1. Penawaran dan permintaan. Hukum penawaran dan permintaan adalah prinsip dasar ekonomi yang sangat relevan bagi Bitcoin. Dengan suplai terbatas hanya 21 juta koin yang bisa ditambang, Bitcoin memiliki kelangkaan yang alami. Ketika semakin banyak orang ingin memiliki Bitcoin, tetapi jumlahnya tetap terbatas, harga cenderung naik. Himanshu Maradia, pendiri Civda Blockchain Ecosystem, menyatakan bahwa adopsi Bitcoin yang terus meningkat dan pelemahan mata uang fiat akibat inflasi dapat mendorong permintaan Bitcoin ke tingkat yang lebih tinggi. Inflasi yang berkepanjangan mengurangi nilai uang fiat, sementara Bitcoin semakin dilihat sebagai alternatif yang lebih aman oleh banyak investor. Dalam kondisi di mana mata uang tradisional semakin tertekan, permintaan Bitcoin diperkirakan akan melonjak, mendorong harga koin ini naik lebih tinggi. 2. Efek halving. Peristiwa halving Bitcoin merupakan faktor kunci yang seringkali berkontribusi pada lonjakan harga. Setiap 4 tahun, jumlah Bitcoin baru yang dihasilkan penambang dari blok yang ditambang berkurang setengahnya. Dengan semakin sedikit Bitcoin baru yang memasuki pasar, pasokan yang tersedia akan semakin berkurang. Halving berikutnya dijadwalkan terjadi pada 2028, dan sejarah menunjukkan bahwa halving sebelumnya selalu diikuti oleh lonjakan harga yang signifikan. Prediksi Kiyosaki bahwa Bitcoin dapat mencapai $500.000 pada 2025 sangat terkait dengan peristiwa halving ini. Dengan pasokan Bitcoin baru yang semakin terbatas dan permintaan yang terus meningkat, harga Bitcoin berpotensi melonjak drastis. Halving berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk kenaikan harga ini. 3. Adopsi global. Pendorong utama pertumbuhan Bitcoin adalah adopsi globalnya yang semakin meluas. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak negara yang mulai menyetujui Bitcoin Exchange Traded Funds atau ETF, membuka jalan bagi lebih banyak investor institusional untuk memasuki pasar. Lembaga keuangan besar seperti bank investasi dan dana pensiun, kini memandang Bitcoin sebagai aset safe haven, untuk melindungi nilai investasi mereka di tengah ketidakstabilan ekonomi. Ketika lebih banyak investor dan lembaga keuangan besar mulai membeli Bitcoin sebagai bentuk lindung nilai terhadap inflasi dan risiko ekonomi, permintaan Bitcoin meningkat secara signifikan. Dengan terus tumbuhnya adopsi global, potensi Bitcoin untuk mencapai atau bahkan melampaui $100.000 sangat mungkin terjadi, sesuai dengan prediksi para ahli. Penambangan Bitcoin, tantangan dan peluang. 1. Konsumsi energi. Salah satu tantangan utama dalam penambangan Bitcoin adalah konsumsi energi yang sangat tinggi. Proses ini membutuhkan kekuatan komputasi besar untuk memecahkan algoritma kompleks, yang pada gilirannya menghasilkan blok baru dalam blockchain. Hal ini telah menarik kritik global, terutama dari kelompok lingkungan, yang menyoroti jejak karbon dari operasi penambangan skala besar. Beberapa laporan menyebutkan bahwa konsumsi listrik Bitcoin lebih besar daripada beberapa negara, menjadikannya salah satu konsumen energi terbesar di dunia. Namun, seiring perkembangan teknologi, upaya untuk mengatasi masalah ini mulai muncul. Beberapa perusahaan penambangan menjajaki penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin. Selain itu, teknologi lebih efisien, seperti chip ASIC yang hemat energi, terus dikembangkan untuk mengurangi dampak lingkungan dari penambangan Bitcoin. Jika solusi ini dapat diterapkan secara luas, tantangan energi mungkin dapat diminimalkan, membuka peluang lebih besar bagi para penambang dan industri. 2. Dampak lingkungan.
dampak lingkungan dari penambangan Bitcoin menjadi perhatian utama bagi para kritikus. Sebagian besar operasi penambangan masih bergantung pada energi dari bahan bakar fosil yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Namun, upaya untuk memperbaiki citra lingkungan Bitcoin sedang dilakukan. Inisiatif seperti penggunaan pusat data ramah lingkungan dan teknologi penambangan yang lebih hemat energi telah mulai diterapkan. Teknologi hijau ini tidak hanya penting untuk mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi investor. Semakin banyak investor yang peduli dengan keberlanjutan, dan mereka cenderung mendukung Bitcoin jika proses penambangannya dilakukan dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Di masa depan, kemajuan dalam teknologi hijau ini dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap Bitcoin dan meredakan kritik yang ada. 3. Adopsi institusional. Di balik tantangan lingkungan terdapat peluang besar dalam adopsi institusional penambangan Bitcoin. Sejumlah perusahaan besar mulai melihat potensi keuntungan dalam penambangan Bitcoin dan berinvestasi dalam infrastruktur terkait. Lembaga keuangan, seperti Grayscale dan Fidelity, menunjukkan minat yang besar terhadap Bitcoin, dan beberapa bahkan memulai operasi penambangan mereka sendiri. Kiyosaki, yang memprediksi Bitcoin bisa mencapai $500.000 hingga $1 juta, berpendapat bahwa ketidakstabilan ekonomi global akan membuat lebih banyak lembaga dan perusahaan mencari alternatif investasi yang lebih aman, seperti Bitcoin. Dalam situasi krisis keuangan, Bitcoin dapat dipandang sebagai lindung nilai yang kuat. Ini akan mendorong semakin banyak lembaga untuk terlibat dalam penambangan, memperkuat adopsi institusional. Dengan meningkatnya keterlibatan lembaga-lembaga besar, Bitcoin akan mendapatkan legitimasi dan semakin diperhitungkan dalam portofolio investasi global. Bitcoin versus Ethereum, mana investasi yang lebih baik? 1. Kinerja harga. Ketika membandingkan kinerja harga Bitcoin dan Ethereum, kedua aset ini menunjukkan perjalanan yang dinamis. Bitcoin telah mengalami pertumbuhan signifikan sejak kemunculannya, mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan harga sekitar $73.750. Di sisi lain, Ethereum juga menunjukkan pertumbuhan luar biasa, namun fokus investasi antara keduanya berbeda. Bitcoin sering dianggap sebagai emas digital dan aset penyimpan nilai atau store of value, sementara Ethereum dikenal sebagai platform untuk pengembangan aplikasi terdesentralisasi, DApps, dan inovasi berbasis blockchain. Dalam beberapa tahun terakhir, Ethereum mengalami kenaikan harga yang signifikan berkat perannya yang kuat dalam ekosistem DeFi, Decentralized Finance, dan NFT, Non-Fungible Token. Hal ini menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang mencari diversifikasi dari Bitcoin. Namun, volatilitas harga kedua aset ini tetap menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam strategi investasi jangka panjang. 2. Kapitalisasi pasar. Bitcoin secara konsisten memegang status sebagai cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar terbesar, menegaskan dominasinya di pasar kripto. Saat ini, kapitalisasi pasar Bitcoin jauh melebihi Ethereum, menjadikannya pilihan utama bagi investor institusional dan retail yang mengutamakan keamanan dan likuiditas. Di sisi lain, Ethereum menempati posisi kedua dalam hal kapitalisasi pasar, yang terus meningkat seiring adopsi teknologinya. Meskipun jarak antara kapitalisasi pasar Bitcoin dan Ethereum masih besar, potensi pertumbuhan Ethereum tidak bisa diabaikan, terutama dengan perkembangan teknologi seperti smart contracts dan DeFi. Prediksi bahwa harga Bitcoin bisa menembus angka $100.000 atau lebih di masa depan, menunjukkan bahwa perbedaan ini mungkin semakin besar. Namun, Ethereum memiliki potensi signifikan untuk mendekati kapitalisasi Bitcoin jika inovasi teknologinya terus berlanjut. 3. Inovasi teknologi. Dalam hal inovasi teknologi, Ethereum jelas lebih unggul dibandingkan Bitcoin. Sementara Bitcoin diciptakan sebagai sistem pembayaran terdesentralisasi dan penyimpan nilai, Ethereum membuka jalan bagi perkembangan teknologi blockchain yang lebih luas. Ethereum adalah pelopor smart contracts, memungkinkan pembuatan perjanjian digital otomatis tanpa perantara. Selain itu, Ethereum menjadi rumah bagi banyak proyek DeFi dan NFT yang telah mengubah cara orang berinteraksi dengan uang dan aset digital. Inovasi ini membuat Ethereum lebih fleksibel dibandingkan Bitcoin, sehingga menarik beragam jenis investor. Namun, meskipun Ethereum unggul dalam teknologi, Bitcoin tetap memimpin sebagai aset safe haven yang diandalkan di tengah ketidakpastian ekonomi. Keputusan investasi antara Bitcoin dan Ethereum akan bergantung pada preferensi investor, apakah mereka mencari keamanan dan likuiditas atau potensi pertumbuhan berbasis inovasi teknologi. Baik Bitcoin maupun Ethereum menawarkan peluang unik bagi para investor. Bitcoin dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang yang lebih stabil, sementara Ethereum memberikan potensi pertumbuhan melalui ekosistem teknologinya yang terus berkembang.
Apakah Bitcoin bisa mencapai $1 juta pada tahun 2025? Prediksi tentang masa depan harga Bitcoin sangat beragam. Salah satu yang menarik datang dari Robert Kiyosaki, yang mengklaim bahwa Bitcoin bisa mencapai $500.000 pada tahun 2025 dan bahkan $1 juta pada tahun 2030. Namun, apakah prediksi ini realistis atau terlalu optimis? Untuk menjawabnya, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang telah dibahas sebelumnya, seperti penawaran dan permintaan, efek halving, adopsi global, serta perkembangan regulasi dan teknologi. Dengan pasokan Bitcoin yang terbatas, hanya 21 juta koin, dan permintaan yang terus meningkat akibat inflasi mata uang fiat dan krisis ekonomi, harga Bitcoin berpotensi untuk meroket. Halving yang telah terjadi pada tahun 2024 juga diharapkan dapat memicu lonjakan harga seperti yang terjadi di masa lalu. Namun, ada pandangan yang lebih hati-hati. Himanshu Maradia, seorang pakar kripto, mengingatkan bahwa meskipun adopsi institusional meningkat, harga Bitcoin sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan regulasi global. Sebaliknya, lembaga keuangan seperti Standard Chartered memprediksi harga Bitcoin dapat mencapai $100.000 pada tahun 2025, namun masih jauh dari angka $1 juta. Kondisi ekonomi global juga menjadi faktor penting. Jika terjadi krisis finansial besar, seperti yang diprediksi Kiyosaki, banyak investor mungkin akan beralih ke Bitcoin sebagai safe haven, yang dapat memicu lonjakan harga. Namun, stabilitas pasar atau regulasi yang ketat bisa membatasi potensi kenaikan harga Bitcoin. Secara realistis, meskipun mencapai $1 juta pada tahun 2025 terdengar ambisius, ada faktor-faktor kuat yang dapat mendorong Bitcoin ke level tertinggi baru. Namun, variabel eksternal, seperti regulasi, kondisi ekonomi, dan sentimen investor, akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah Bitcoin benar-benar bisa mencapai target tersebut dalam waktu yang diharapkan. Kesimpulan dan diskusi. Prediksi Robert Kiyosaki bahwa Bitcoin bisa mencapai $500.000 pada tahun 2025 dan bahkan $1 juta pada tahun 2030, memang menarik perhatian banyak investor dan pengamat pasar. Beberapa faktor kunci seperti penawaran yang terbatas, efek halving, adopsi global yang meningkat, serta regulasi yang semakin jelas, berpotensi memainkan peran penting dalam kenaikan harga Bitcoin di masa depan. Namun, perlu diingat bahwa ada juga pandangan yang lebih realistis, yang menekankan pentingnya memantau perkembangan lebih lanjut, baik dari sisi regulasi maupun inovasi teknologi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap skeptis dan analitis terhadap prediksi-prediksi ini. Bagaimana pendapat Anda? Apakah prediksi Kiyosaki realistis atau terlalu ambisius? Apakah Bitcoin benar-benar mampu mencapai $1 juta dalam beberapa tahun ke depan, atau ada faktor lain yang mungkin menghambat pertumbuhannya? Mari berdiskusi di kolom komentar. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang masa depan Bitcoin. Apakah Anda setuju dengan prediksi ini, atau memiliki pandangan lain? Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa topik ini menarik, berlangganan untuk mendapatkan pembaruan terbaru tentang prediksi pasar kripto, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.